Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Pak Guru ya. Dan Pak Guru harap kalian di rumah sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, ini adalah video lanjutan yang kemarin ya. Video yang sebelumnya sudah Pak Guru upload, yaitu tentang mencari KPK ya. Nah, ini adalah kelanjutannya, masih tentang mencari KPK ya, tetapi dengan menggunakan cara faktorisasi prima. Kalau di video yang sebelumnya kita menggunakan cara kelipatan bilangan. Nah, untuk video yang ini kita menggunakan cara faktorisasi prima ya. Ini adalah materi prasyarat untuk anak-anak kelas 5 ya. Kelas 5A, 5B, 5C ya. Sebelum nanti kita masuk ke materi inti pelajaran kita, bab pertama, yaitu tentang apa ya? Tentang operasi hitung pecahan ya. Baik anak-anak, kita lanjut. Nah, anak-anak, di sini ada tabel perkalian ya. Perkalian 1 sampai perkalian 10. Di kelas ya, di kelas Pak Guru selalu menekankan kepada kalian atau menyarankan kepada kalian untuk terus berlatih menghafal perkalian ya. Ada cara yang mudah untuk menghafal perkalian, yaitu dengan cara bernyanyi ya. Masih ingat gak nih lagunya? Lagu perkalian. Kalau udah lupa, ayo kita mulai bersama-sama. Mulai dari perkalian 1 ya. 1, 2, 3. Ayo semua belajar bersama. Perkalian dasar harus dihafalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perkalian 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Perkalian 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Perkalian 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Perkalian 4. Ayo semangat ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Perkalian 5. Tepuk tangan. Iya. Nanti anak-anak bisa berlatih terus di rumah ya, untuk menghafalkan perkalian. Perkalian 1 sampai perkalian 10 ya. Baik anak-anak, kita lanjut. Nah, ini dia
KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, ya, tetapi dengan menggunakan cara faktorisasi prima. Ingat ya anak-anak, ini adalah materi prasyarat yang dimana kalian sudah pernah diajarkan waktu kalian masih duduk di kelas 4, ya. Jika kalian sudah lupa, kalian dapat membuka lagi buku paket kalian, cari tentang bab KPK, ya. Kemudian dipelajari kembali, ya. Karena materi ini sangat penting. Materi ini nanti akan digunakan dalam menghitung operasi pecahan, ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang pertama anak-anak. Bilangan prima. Ya, siapa yang masih ingat nih, bilangan prima itu apa ya? Nah, di sini sudah tertulis ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Wah, Pak Guru ini maksudnya apa sih? Aku nggak paham nih, ya. Pak Guru ulanglah ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Gimana? Udah paham belum? Belum Pak Guru, aku belum paham, bahasanya sulit dipahami. Ada nggak bahasa yang lebih mudah gitu untuk biar kita dapat lebih mudah paham gitu ya? Baiklah, Pak Guru coba menggunakan bahasa yang lebih mudah ya. Oh, salah, kok ini muncul di luar sih? Harusnya yang ini dulu yang muncul di luar. Ya. Baik anak-anak. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi habis oleh angka 1 dan angka itu sendiri, ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi habis oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Contohnya seperti ini anak-anak ya. 2 ini adalah bilangan prima, ya. Kenapa? Karena 2 hanya dapat habis dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Angka itu sendiri itu maksudnya adalah ya 2 ini, ya. 2 ini hanya dapat habis dibagi oleh angka 1 dan angka 2, ya. Kemudian 3 ini juga hanya dapat habis dibagi, ya, hanya dapat habis dibagi oleh angka 1 dan angka 3 itu sendiri, ya. Tidak bisa habis dibagi oleh angka yang lain. Contoh lagi 5 ini hanya dapat habis dibagi, ya, oleh angka 1 dan angka 5 itu sendiri, ya. 5 kalau dibagi 2, apakah habis? Tidak, ya, masih ada sisa. 5 apabila dibagi dengan 3, apakah habis? Tidak, ya, masih ada sisa, ya. Demikian juga dengan 7. 7 ini hanya dapat habis dibagi oleh angka 1 dan angka 7 itu sendiri. 11 juga begitu, hanya dapat habis dibagi, ya, oleh angka 1 dan angka 11 itu sendiri. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan bilangan prima, ya. Jadi bilangan prima itu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, anak-anak, Pak Guru sekarang ingin bertanya. Kalian perhatikan bilangan prima yang ada di kolom ini, ya. Apakah di sini ada angka 4? Ada nggak? Apakah di sini ada angka 4?
Tidak ada ya. Nah, pertanyaannya Pak Guru, apakah angka 4 termasuk bilangan prima? Ayo, siapa yang bisa tebak? Apakah angka 4 adalah termasuk bilangan prima? Siapa yang tahu? Iya, jawabannya adalah tidak. Ya, angka 4 tidak termasuk bilangan prima. Alasannya kenapa? Ya, karena angka 4 dapat dibagi habis oleh angka 1, dapat juga dibagi habis oleh angka 2, dan juga 4 dapat habis dibagi oleh angka 4 itu sendiri. Ya, jadi angka 4 bukan termasuk bilangan prima. Ya, alasannya yaitu tadi, karena angka 4 dapat dibagi habis bukan hanya oleh angka 1 dan angka 4 itu sendiri, tetapi dapat juga dibagi habis oleh angka 2. Paham ya? Nah, kalau kurang paham, nanti bisa diputar-putar ulang videonya ya, untuk orang tua di rumah agar dapat membimbing anaknya di rumah, terutama dalam memahami kalimat-kalimat yang saya ucapkan ya. Kita langsung saja membahas contoh soal. Ya, ini tadi adalah bilangan prima, contoh bilangan prima yang sudah kita bahas ya. Jadi bilangan prima itu mulai dari angka 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Nah, contoh yang pertama. Tentukan KPK dari 6 dan 8 ya. Tentukan KPK dari 6 dan 8. Kita mulai dari angka 6 ya. Kita mulai dari angka 6. Kita tulis angka 6 di sini ya. Nah, sekarang 6 ini akan kita bagi ya. 6 ini akan kita bagi. Bagi dengan angka berapa? Perhatikan baik-baik. 6 dapat habis dibagi dengan 2. Benar ya? 6 dapat habis dibagi dengan 2. 6 juga dapat habis dibagi dengan 3. Ya kan? Pak Guru ulang. 6 dapat habis dibagi dengan 2. 6 ini juga dapat habis dibagi dengan 3. Lalu kita pilih yang mana? Pilih yang 2 atau yang 3? Kita pilih 2 dulu ya. Kita pilih dari angka yang terkecil ya. Jadi 6 ini kita bagi dulu dengan 2 ya. Kita tulis 6 dibagi 2. Ayo, siapa yang tahu 6 dibagi 2 itu berapa ya? Iya, benar sekali. 6 dibagi 2 hasilnya sama dengan 3. Kita tulis hasilnya di sini ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini akan kita bagi lagi ya. 3 ini akan kita bagi lagi. Bagi dengan angka berapa Pak Guru? Apakah dengan angka 2 lagi? Tidak. Kenapa tidak? Karena 3 tidak bisa dibagi habis oleh angka 2 ya. 3 tidak bisa habis dibagi oleh angka 2. Sehingga 3 ini tidak boleh dibagi 2 ya. Berarti 3 ini dibagi dengan berapa Pak Guru? Dibagi dengan dirinya sendiri ya. 3 dibagi 3 itu hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ingat ya, ini 3 tidak bisa dibagi dengan 2. Berarti 3 ini jangan dibagi 2 ya. Lalu dibagi dengan berapa? Dibagi dengan dirinya sendiri ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1 ya. Sehingga dapat dituliskan 6 sama dengan 2 dikali 3. 2 dan 3 ini ambil dari mana Pak Guru? Ambil dari yang berwarna merah ini
ya. 2 ini kita taruh di sini, kali 3 ini kita taruh di sini. Jadi ambil yang berwarna merah. Ya, jadi 6 sama dengan 2 dikali 3. Paham ya? Lanjut, sekarang 6-nya udah selesai. Kita lanjut ke yang angka 8. Nah, 8. 8 ini kita bagi dengan berapa kira-kira? Apakah dibagi dengan 2? Dibagi dengan 3? Dibagi dengan 5? Dibagi dengan 7? Ayo, dibagi dengan angka berapa kira-kira? Iya, benar sekali. Dibagi dengan angka 2. Ya. Kenapa bukan dibagi dengan angka 3? 8 bisa dibagi 3 enggak? Ayo, 8 bisa habis dibagi 3 enggak? Enggak bisa ya? Nah, berarti kita pilih 2. 8 ini bisa habis dibagi dengan 2. Jadi kita pilih 2. Nah, ini. 8 dibagi 2. Ayo, 8 dibagi 2 sama dengan berapa ya? Nah, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya. Nah, lanjut. Apakah 4 masih bisa dibagi 2? Apakah 4 masih bisa dibagi 2? Masih bisa. Berarti 4 ini kita bagi lagi dengan 2. Ya. 4 kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 2. Ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya. Nah, lanjut. Apakah 2 masih bisa dibagi dengan 2? Apakah 2 masih bisa dibagi dengan 2? Jawabannya adalah bisa. Berarti angka 2 yang ini kita bagi lagi ya. Kita bagi lagi dengan 2 ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Nah, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Kenapa 2 di sini semuanya Pak Guru? Ya, itu tadi. 8 kan bisa dibagi 2, hasilnya 4. 4 masih bisa dibagi 2. Berarti kita bagi 2 lagi, ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 masih bisa dibagi 2 lagi. Nah, ya udah kita bagi lagi dengan 2. Berarti 2 bagi 2 sama dengan 1, gitu ya. Sehingga dapat dituliskan 8 itu sama dengan 2 nih dikali 2 nih dikali 2. Nih, ya. 2-nya di sini ada sebanyak 3. Sehingga dapat ditulis 2 pangkat 3, ya. Pangkat 3 ini karena 2 di sini jumlahnya ada 3. Sehingga dapat dituliskan 2 pangkat 3, ya. Itu. Paham ya? Nah, sekarang ini nih. Ini yang harus kalian ingat. Pahami kembali nih ya. Cara menentukan KPK-nya nih. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Faktor prima itu yang mana Pak Guru? Ini faktor prima. 6 itu faktor primanya adalah 2 dan 3. 8 itu adalah faktor primanya. 8 ini faktor primanya adalah 2 pangkat 3. Ya, Pak Guru ulang. 6 ini faktor primanya adalah 2 dan 3. 8 faktor primanya adalah 2 pangkat 3, ya. Jadi ini semuanya nanti dikali nih. Ini kali ini, ya. Tapi ingat ada syarat selanjutnya nih. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar, ya. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Faktor prima yang sama tuh yang kayak gimana ya? Nah, ini. Nah, faktor prima di sini untuk 6 ada angka 2. Faktor prima untuk 8 di sini juga ada angka 2. Jadi sama-sama 2 ya. Sama-sama 2 nih. Perbedaannya adalah untuk 2 yang ini pangkatnya 1. Ini pangkat 1 ini kalau nggak ditulis pangkatnya itu berarti pangkat 1 ya. Sedangkan 2 yang di sini pangkatnya adalah 3 ya. Jadi di sini 2 pangkatnya 1, di sini 2 pangkatnya 3. Lalu kita pilih yang mana? Pilihlah pangkat yang terbesar. Pilihlah pangkat yang terbesar. Berarti yang kita pilih adalah 2 pangkat 3. Ya, untuk menentukan KPK-nya nanti yang kita pilih adalah 2 pangkat 3 ini, bukan 2 pangkat 1, ya. Nah, berarti 2 pangkat 3 ini kita ambil, taruh di sini, dikali dengan 3. 3 ini dari mana Pak Guru? Dari sini. Kalau 3 ini kan dia sendirian ya, nggak ada temannya di bawah sini, nggak ada ya. Nah, karena dia sendirian, ambil aja. Taruh di sini. Boleh ya? Berarti KPK-nya adalah sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3.
Nah, gitu ya. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa ya? 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Nah, berapa tuh? 2 kali 2 kali 2. Nah, ada nih ya. 2 kali 2 kali 2 itu nilainya sama dengan 8 ya. Berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 3 yang ini kita turunkan aja ke bawah. Berarti 8 dikali 3 sama dengan 24. Inilah jawabannya. Ya. Jadi, KPK dari 6 dan 8. Ya. KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Paham ya? Nah, di sini benar-benar sangat diperlukan bimbingan orang tua di rumah ya untuk mencoba menjelaskan kembali ke putra-putri kita di rumah jika mengalami kebingungan ya dalam penjelasan Pak Guru yang dalam penjelasan-penjelasan yang Pak Guru berikan ya. Ya. Jadi KPK dari 6 dan 8 sama dengan 24 adalah 24. Jadi diperhatikan tadi cara-caranya ini ya. Supaya lebih mantap kita lanjut ke contoh yang lain. Nih. Nah, tentukan KPK dari 4 dan 6. Tentukan KPK dari 4 dan 6. 4. Kita ambil 4 dulu nih. 4 nih. 4 ini dibagi dengan berapa yuk? Dibagi dengan berapa? Apakah dibagi 2? Dibagi 3? Dibagi 5? Atau dibagi 7? Siapa bisa tebak? Iya, benar sekali. Dibagi dengan 2 ya. 4 dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nah, 2 ini kan masih bisa dibagi 2 lagi ya. 2 ini masih bisa dibagi 2 lagi. Berarti 2 dibagi 2 lagi ya. Nah, 2 dibagi 2 lagi. 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Kalau udah 1 cukup, jangan dilanjutkan. Nah, berarti dapat dituliskan 4 itu sama dengan 2 dikali 2. Nih, 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2 karena di sini 2-nya ada sebanyak 2 angka ya. Karena di sini 2-nya ada sebanyak 2 angka, berarti dapat dituliskan 2 pangkat 2 ya. Kayak tadi tuh, ada 2 pangkat 3 toh. Nah, sekarang kalau yang ini 2 pangkat 2 ya. 4-nya udah selesai, kita lanjut yang 6. Kita lanjut dengan angka 6 ini. 6 ini kita bagi dengan berapa ya? 6 ini kita bagi dengan berapa ya? Apakah dibagi 2, dibagi 3, dibagi 5, dibagi 7? Ayo, siapa yang bisa tebak? Iya, 6 ini dibagi dengan 2 dulu ya. Walaupun 6 ini bisa dibagi 3, tapi jangan langsung pilih 3. Kita mulai dari angka yang terendah atau yang terkecil ya. Jadi 6 ini kita bagi dulu dengan 2. Nah, 6 bagi 2 sama dengan berapa? 6 bagi 2 sama dengan 3 ya. Apakah 3 bisa dibagi dengan 2? Apakah 3 bisa dibagi dengan 2? Bisa habis dibagi dengan 2? Tidak bisa ya. Nah, berarti 3 ini jangan dibagi dengan 2, tetapi dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1 ya. Nah, sehingga dapat dituliskan 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Nah, gitu ya. 2 dikali 3. Nah, sekarang kita tentukan KPK-nya. Nah, ingat nih, KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor. Di sini faktornya adalah 2 pangkat 2. Di sini faktornya adalah 2 kali 3. Ada yang sama enggak? Ada yang sama enggak? Nih, jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Ada yang sama enggak? Di sini dengan di atas dengan di bawah, ada yang sama enggak? Ada ya? Ada ya, yaitu 2 ya. Di atas di sini ada 2, di bawah di sini juga ada 2. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pangkatnya. Yang di atas pangkatnya 2, yang di bawah pangkatnya 1. Berarti yang dipilih yang mana? Atau yang diambil yang mana? Yang diambil adalah pangkat yang terbesar. Berarti yang diambil adalah 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 kita ambil dikali dengan 3. 3 ini kan sendirian, enggak ada temannya di atas. Berarti kita ambil aja ya. Diambil aja. 2 pangkat 2 dikali 3 jadinya. 2 pangkat 2 itu nilainya berapa ya? 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 ya. Nih, 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2 nilainya berapa? Nilainya 4 ya.
Berarti 4 ya, 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3. 3 ini turunkan aja ya. 4 kali 3 sama dengan 12 gitu ya. Berarti KPK dari 4 dan 6 adalah 12 ya. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Paham ya? Baik. Kita lanjut lagi ke contoh yang lain. Biar lebih paham nih. Biar tambah semangat belajarnya ya. Nih. Tentukan KPK dari 5 dan 10. Wah, tentukan KPK dari 5 dan 10. Kita mulai dari angka 5 ya. Kita mulai dari angka 5. Kita ambil 5, kita tulis ya, 5. Nah, apakah 5 dibagi dengan 2? Apakah 5 dibagi dengan 3? Apakah 5 dibagi dengan 5? Apakah 5 dibagi dengan 7? Ayo, siapa yang bisa tebak? Ayo, siapa yang bisa tebak? 5 dibagi dengan berapa? Nah, jika bingung, perhatikan penjelasannya Pak Guru kembali nih ya. Apakah 5 bisa habis dibagi 2? Apakah 5 bisa habis dibagi dengan 2? Tidak bisa ya, masih ada sisa. Berarti jangan pilih 2. Apakah 5 bisa habis dibagi dengan angka 3? Apakah 5 bisa habis dibagi dengan angka 3? Tidak bisa, berarti jangan pilih 3 ya. Nah ini, apakah 5 bisa habis dibagi 5? Apakah 5 bisa habis dibagi dengan 5? Bisa ya. Nah contoh, Pak Guru punya 5 permen, dibagi ke 5 orang. Apakah ada sisa? Tidak ada ya, habis ya. Nah, berarti 5 ini kita pilih dibagi dengan 5 ya. Gitu. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Udah sampai 1 jangan dilanjutkan lagi. Sampai begini saja, nggak apa-apa ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jangan dibagi-bagi lagi. Sehingga dapat dituliskan 5 sama dengan ya 5. Ini cuma sendirian dia. Ya. 5 ini sama dengan ya faktor primanya hanya 5. Kalau 1 ini juga termasuk, cuman nggak usah ditulis ya. Jadi 5 ini faktor primanya adalah 5 ya. Oke. Lanjut, 5-nya udah selesai. Kita lanjut dengan angka 10. Nah 10 nih. Ayo 10 ini dibagi dengan berapa nih? Ayo. Apakah 10 dibagi 2? Apakah 10 dibagi 3? Apakah 10 dibagi 5? Apakah 10 dibagi 7? Siapa yang bisa tebak? Ya, jika kita perhatikan 10 bisa dibagi habis dengan angka 2. 10 juga bisa habis dibagi dengan angka 5. Lalu kita pilih yang mana? Pilih yang 2 atau yang 5? Kita pilih yang paling terkecil terlebih dahulu ya. Jadi untuk memulainya selalu kita pilih dengan bilangan yang paling terkecil ya. Bilangan prima yang dapat membagi habis ya. Nah dalam hal ini kan 10 bisa dibagi habis dengan angka 2. 10 juga bisa dibagi habis dengan angka 5. Nah, kita pilihlah 2 ya, yang paling kecil ya. Nah 10 dibagi 2, ayo 10 dibagi 2 sama dengan berapa? Ada yang tahu nggak? 10 dibagi 2. Iya benar sekali, 10 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 5 ya. Apakah 5 masih bisa dibagi dengan 2? Ayo, apakah 5 masih bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa ya. Tidak bisa habis, masih ada sisa. Berarti 5 ini jangan dibagi 2 ya. Berarti dibagi dengan 3 Pak Guru. Oh jangan, 5 ini tidak bisa habis dibagi 3 ya. 5 ini tidak bisa habis dibagi 3 ya. Berarti jangan pilih 3. Nah, terus 5 ini dapat habis dibagi dengan angka berapa? Ya dengan dirinya sendiri ya. Berarti 5 ini dibagi dengan dirinya sendiri yaitu 5. Berarti 5 dibagi dengan 5 ya. Nih 5 dibagi 5 itu hasilnya sama dengan 1. Paham ya? Nah sehingga dapat dituliskan 10 itu sama dengan 2 dikali 5. 2-nya ambil dari sini, 5-nya ambil dari sini ya. Di 10 sama dengan 2 kali 5. Capek juga ya. Astagfirullah. Ya udah, tetap semangat. Oke. Ini dia KPK. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor. Ayo, ini jadi nanti yang berwarna merah ini semuanya dikali ya. Mengalihkan semua faktor prima. Jadi yang berwarna merah ini nanti semuanya dikali
Pertanyaannya, jika ada faktor prima yang sama, ada yang sama nggak nih faktor primanya? Ada ya? Oh, ada. Yaitu 5, yang di atas ini ada 5 pangkat 1, di bawah ini juga 5 pangkat 1. Kebetulan pangkatnya sama ya. Kalau pangkatnya sama berarti nggak ada masalah. Nah, jika pangkatnya berbeda, pilihlah pangkat yang terbesar. Karena di sini pangkatnya sama-sama 1 ya, 5 pangkat 1, 5 pangkat 1 berarti nggak ada masalah. Kita ambil 1 saja ya. Jadi jangan 5 yang ini diambil, jangan 5 ini lagi yang diambil, jangan, tidak boleh. Ambil 1 saja ya. Nah, sehingga KPK-nya adalah 2. 2 ini dari sini, 2 ini kan nggak ada temannya, dia diambil aja, dikali dengan 5, dikali dengan 5. Ini 5 ini diambil 1 saja, jangan dua-duanya ya. Nah, berarti KPK-nya sama dengan 10 ya. Berarti KPK dari 5 dan 10 adalah, KPK dari 5 dan 10 adalah 10 ya. Paham ya? Ini sudah 3 contoh kita bahas nih. Mudah-mudahan kalian sudah 3 contoh ini, mudah-mudahan bisa benar-benar mengerti maksudnya ya. KPK menggunakan faktorisasi prima ya, menggunakan cara faktorisasi prima. Oke, kita buat contoh lagi sampai capek ya, sampai elek. Nah, tentukan KPK dari 2 dan 6. Nah, tentukan KPK dari 2 dan 6. Kita pilih 2 dulu. Nih, kita pilih 2. Apakah 2 dibagi dengan 2? Apakah 2 dibagi dengan 3? Apakah 2 dibagi dengan 5? Apakah 2 dibagi dengan 7? Ada yang bisa tebak? Nah, benar sekali. 2 ini kita pilih dibagi dengan 2 ya. Dengan dirinya sendiri ya. Ya, 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1 ya. Sehingga dituliskan 2 ini sama dengan 2. Ini dia cuma sendirian ya. Cuma sendirian, berarti kita tuliskan 2 di sini ya. 2-nya udah selesai, kita lanjut dengan 6. Nah, ayo anak-anak, apakah 6 dibagi dengan 2? Apakah 6 dibagi dengan 3? Apakah 6 dibagi dengan 5? Apakah 6 dibagi dengan 7? Ah, tadi sudah Pak Guru jelaskan di contoh-contoh yang sebelumnya ya. Ya, 6 dibagi dengan 2 ya. Kita tulis 6 dibagi 2 sama dengan berapa yuk? 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Nah, apakah 3 bisa kembali dibagi dengan 2? Apakah 3 bisa kembali dibagi dengan 2? Tidak bisa ya. Nanti ada sisa. Berarti 3 ini tidak boleh dibagi 2. Lalu 3 ini dibagi dengan berapa Pak Guru? Dibagi dengan dirinya sendiri ya. Yaitu 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya sama dengan 1. Sehingga dapat dituliskan 6 sama dengan 2 nih dikali dengan 3 ya. Jadi 6 itu sama dengan 2 kali 3. Sekarang kita tentukan KPK-nya. Ingat rumus KPK. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Ini faktor primanya ini juga faktor primanya ini ya. Ini faktor primanya, ini juga faktor primanya, ini nanti semuanya kita kalikan. Ada yang sama nggak nih? Ada yang sama ya. Di sini ada 2 pangkat 1, di sini juga ada 2 pangkat 1. Pangkatnya sama, berarti nggak ada masalah. Kita pilih salah satunya saja ya. Nah, sehingga KPK-nya adalah 2. Ini 2 ini jangan diambil semua, tetapi ambil salah satunya saja. Karena pangkatnya sama ya. Kita ambil salah satunya saja, 2. Dikali dengan 3. 3 ini sendirian, nggak ada temannya. Berarti diambil aja, nggak apa-apa ya. Nah, berarti KPK-nya sama dengan 6 ya. Berarti KPK dari 2 dan 6 ya. KPK dari 2 dan 6 adalah 6 ya. Boleh ya? Mulai-mulai paham ya? Sip. Lanjut lagi contoh yang lain. Nah, ini. Tentukan KPK dari 2 dan 4. Tentukan KPK dari 2 dan 4. Kita mulai dari 2 dulu. Nih, mulai dari 2. Kita ambil 2. Nah, 2 ini dibagi dengan berapa ya? Apakah 2 dibagi 2? Dibagi 3? Dibagi 5? Dibagi 7? Nah, 2 ini dibagi dengan dirinya sendiri ya. 2 dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1. Udah cukup ya. Berarti 2 ini sama dengan 2. Ini cuma sendirian, tulis di sini ya. Lalu 4.
Ayo, 4 ini dibagi dengan berapa ya? 4 dibagi 2, dibagi 3, dibagi 5, atau dibagi 7? Iya, benar sekali. 4 ini dibagi dengan 2 ya. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya sama dengan 2 ya. Nah, apakah 2 ini masih bisa dibagi dengan 2 lagi? Apakah 2 yang ini masih bisa dibagi dengan 2 lagi? Jawabannya adalah bisa. Berarti 2 yang ini kita bagi lagi dengan angka 2. Hasilnya sama dengan 1 ya. Sehingga dapat dituliskan 4 itu sama dengan 2 dikali 2. Nah, di sini angka 2-nya ada sebanyak 2 buah. Sehingga dapat dituliskan 2 pangkat 2 ya. Nah, sekarang kita tentukan KPK-nya. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Di sini faktor primanya adalah 2 pangkat 1. Sedangkan di sini faktor primanya adalah 2 pangkat 2. Nah, jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Di sini kan faktor primanya sama ya. Faktor primanya itu sama-sama 2. Yang membedakan adalah di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2. Lalu kita ambil yang mana? Ambil yang pangkatnya terbesar. Berarti yang diambil adalah yang 2 pangkat 2. Berarti KPK-nya ya 2 pangkat 2 ini sendirian ya. 2 pangkat 2 ini sendirian, nggak ada yang lain kan? Nggak ada yang lain ya. Berarti KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu nilainya sama dengan 4 ya. 2 pangkat 2 itu kan nilainya sama dengan 2 kali 2 ya. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Berarti KPK dari 2 dan 4, KPK dari 2 dan 4 adalah 4 ya. Mulai paham ya? Ya. Masih ada contoh lagi nggak nih? Waduh, masih ada lagi nih. Oke, lanjutkanlah. Tentukan KPK dari 2 dan 3. Nah, kita mulai dari 2. Apakah 2 dibagi dengan 2? Apakah 2 dibagi dengan 3? Apakah 2 dibagi dengan 5? Apakah 2 dibagi dengan 7? Ya. Sampai bisa tebak? Iya, benar sekali. 2 ini dibagi dengan 2. 2 itu kan tidak bisa dibagi 3. 2 ini kan tidak bisa habis dibagi 5. 2 ini kan tidak bisa habis dibagi 7 ya. Nah, berarti 2 ini dibagi dengan 2. 2 ini dapat dibagi habis dengan dirinya sendiri ya. Berarti 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1. Berarti ditulis 2 sama dengan 2. 2 yang merah ini ambil dari sini ya. 2-nya udah selesai, kita lanjut ke angka 3. 3. Apakah 3 dibagi 2? Apakah 3 dibagi 3? Apakah 3 dibagi 5? Apakah 3 dibagi 7? Ada yang bisa tebak? Nah, benar sekali. 3 ini dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 3 dibagi 3 ya. 3 dibagi 3 itu hasilnya sama dengan 1, sehingga dapat dituliskan 3 itu sama dengan 3 yang merah ini cuma sendirian dia. Nah, tulis di sini ya. Terus KPK-nya bagaimana Pak Guru? KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor. Mengalihkan semua faktor. Ini faktornya semuanya dikalikan. Jika ada faktor prima yang sama, apakah di sini ada faktor prima yang sama? Tidak ada ya. Tidak ada faktor prima yang sama. Ya udah, berarti tidak berlaku yang ini. Ini tidak berlaku ya. Di sini faktor primanya tidak ada yang sama. Berarti ini semuanya diambil. Ini diambil, ini juga diambil ya. Berarti KPK-nya adalah 2 dikali dengan 3 ya. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti KPK dari 2 dan 3 ya. KPK dari 2 dan 3 itu sama dengan 6 ya. Oke, jika penjelasannya Pak Guru agak terlalu cepat, kalian bisa menonton ulang-ulang terus video ini ya, sampai benar-benar paham ya. Bisa di-download supaya bisa dinonton ulang-ulang ya. Oke, masih ada contoh lagi nggak nih? Waduh, masih ada lagi ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjutkan. Tentukan KPK dari 3 dan 5. Nah, kita mulai dulu. Kita mulai dari angka 3. Apakah 3 dibagi 2? Apakah 3 dibagi 3? Apakah 3 dibagi 5? Apakah 3 dibagi 7? Nah, ayo. Yang benar adalah 3 dibagi dengan 3 dirinya sendiri ya. 3 bagi 3 itu nilainya sama dengan 1 ya. Sehingga ditulis 3 sama dengan 3. Ini cuma sendirian ya. Oke, selanjutnya kita ke angka 5.
5. Apakah dibagi dengan 2? Apakah dibagi dengan 3? Apakah dibagi 5? Apakah dibagi 7? Ayo, dibagi dengan berapa? Iya, benar sekali. Dibagi dengan 5. Dibagi dengan dirinya sendiri. Ya, jangan dibagi 2. Karena 5 tidak bisa habis dibagi 2. Jangan pilih 3. Karena 5 tidak bisa habis dibagi 3. 5 hanya bisa habis dibagi oleh dirinya sendiri. Ya, dalam kasus ini, ya, hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri, yaitu 5 dibagi dengan 5, ya. 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. Udah cukup. Berarti 5 ditulis sama dengan 5. Nih, cuma sendirian dia, tulis aja gitu ya. Nah, sehingga lihat nih. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor. Di sini faktornya 3, di sini faktornya 5. Jika ada faktor prima yang sama, apakah di sini ada faktor prima yang sama? Tidak ada ya. Tidak ada faktor prima yang sama, berarti ini nggak berlaku. Berarti ini semuanya diambil. 3 diambil, 5 diambil ya. Berarti KPK-nya adalah 3 dikali 5. 3 dikali 5 itu nilainya sama dengan 15. Berarti KPK dari 3 dan 5 ya. KPK dari 3 dan 5 itu nilainya sama dengan 15 ya. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Oke. Masih ada contoh lagi nggak nih? Wah, habis ya. Baik anak-anak. Itu tadi penjelasan tentang menentukan KPK dengan menggunakan cara faktorisasi prima ya. Jika ini Pak Guru jelaskan sampai pinggang capek nih ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp atau di grup kelas yang sudah kita buat. Dan ingat ya anak-anak, KPK ini adalah materi prasyarat yang benar-benar harus kalian paham. Makanya Pak Guru banyak membuat contoh soal tadi ya. Itu supaya kalian benar-benar bisa mengerti, bisa memahami apa itu KPK ya. Jadi Pak Guru sudah buat 2 buah video sama-sama membahas tentang KPK. Yang pertama dengan menggunakan kelipatan bilangan. Yang kedua adalah dengan menggunakan faktorisasi prima. Cara mana yang kalian anggap mudah, itu yang kalian gunakan. Itu yang kalian coba pahami ya. Karena materi ini penting. Nanti akan digunakan dalam bab inti materi pelajaran matematika kita, yaitu bab pertama tentang operasi hitung pecahan. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian dulu ya. Pak Guru sudah capek. Dari tadi ngomong terus, haus ya, nggak ada yang siapkan air minum lagi. Astagfirullahaladzim. Baik, cukup sekian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys.